tagline sejak 2022 ya Pak. Gede Pangrango pasti keren Pak. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Anggit. Busnya Pak Anggit, sini aja. Ya. Ini saya sudah berapa tahun nggak masuk ke TN. Karena salah banyak masuk ke Gunung Kawit, sudah dibenci. Ya, jadi luar biasa ya. Saya suka sekali. Artinya udah mulai terarah TNI. Walaupun Pak Anggit ngaku bahwa dari segi anggaran memang kita masih defisit, selalu kurang ajar ya. Tapi saya melihat bahwa udah ada kerjasama, udah ada. Saya dari dulu bermimpi, saya bilang kalau TN bisa dikerjasamakan lalu dia boleh mandiri, sesungguhnya beberapa TN mungkin tidak perlu uang negara kan, apalagi kalau udah sampai jamur bisa diuangkan. Saya dulu di konsultan di Afrika itu di Prancis masalahnya paling gampang, dan dulu saya bimbingan profesor yang dia adalah konsultan di perburuan. Sampai dibuka TN itu dibuka ke umum ya, karena udah ada tarif panenan. Itu belum kita bisa buat, nggak masalah. Baik, ada yang masih mau nanya kurang jelas, teman-teman? Ya, satu, ada lagi? Kita gabung 2, 3 aja. Ada lagi? Ya, 3. Apa? Boleh, karena di sini adalah peserta. Di sini nggak ada dosen. Cuman kalau dosen nanti kalau nggak dapat hadiah nggak boleh double. Bubur. Saya takut dengan diberi bubur kita jangan nanya gitu loh. Baik, silakan. Baik, nama saya Sweda Syaputri. Saya izin bertanya Pak. Ini saya bertanya karena memang tidak tahu. Jadi saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu teman saya gitu. Dari teman saya. Tapi ini bukan TNGGP, cuman salah satu taman nasional yang ada di Pulau Jawa. Jadi beliau itu sedang melakukan penelitian di salah satu taman nasional. Kemudian yang sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat kan dilarang mengambil sumber daya alam yang ada di kawasan taman nasional seperti itu. Jadi salah satu masyarakat ini ada membuat tambak gurita seperti itu kalau saya nggak salah ya Pak. Tertangkap oleh polisi hutan di Taman Nasional itu. Nah, saya bingungnya kenapa si gurita ini bukannya dilepaskan, tapi malah jadi dimakan bareng-bareng sama timnya itu. Nah, ya. Apakah memang ada kebijakan kenapa masyarakat nggak boleh, kenapa petugas boleh seperti itu? Atau kalau memang tidak diperbolehkan, apakah memang ada sanksi seperti itu si petugasnya ini, dan sanksinya itu seperti apa? Terima kasih Pak. Langsung aja ya satu-satu. Kalau menurut saya harusnya nggak boleh, pasti itu. Karena hukum itu berlaku untuk semuanya, tidak petugas, tidak masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kalau petugas menegakkan aturan menangkap gurita kemudian dia makan, ya harusnya dilaporkan. Aturannya jelas, prosedurnya jelas. Bahkan kalau petugas yang melakukan tindak-tindak pidana itu tuntutan ataupun itu harus lebih berat, karena dia tahu aturannya, tahu harus menegakkan aturan, tapi dia menjadi pelaku. Itu Mbak, apapun itu ya. Bahkan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kalau ada yang seperti itu sama ya. Kasusnya mungkin saya berikan gambaran, di kita kan terkenal dengan pendakian gitu ya. Kita lagi mengusahakan menuju ke zona integritas, bebas korupsi, birokrasi bebas korupsi gitu. Nah, secara administrasi nilai kita 87 ya. Begitu ada tim inspektorat atau pengawas menyamar menjadi pendaki, belilah dia ke loket ya. Waktu itu belum booking online Pak, ke loket, bukan pendakian juga, tempat wisata ya. Nah, ternyata uangnya diterima, tiketnya nggak diberikan, ya kan? Nah, itu kan juga penyelewengan juga. Nah, akhirnya kita mengumpulkan bukti, kemudian ada CCTV, yang ada di sana yang jaga pada saat itu siapa dan lain sebagainya, kita telusuri.
kita berikan pembinaan dan teguran. Cuma akhirnya orang ini sudah 1 tahun ya, terus pensiun. Itu akhirnya yang begitu merusak semua nilai yang ada di petugas Taman Nasional. Jadi pengawas pun atau pemeriksa pun langsung menilai bahwa kamu belum siap jadi birokras kantor yang bebas dan korupsi, belum bisa masuk ke zona integritas. Jadi kita bekerja sekarang seperti itu, Prof. Yanto ya. Jadi tuntutannya sudah mulai ke sana, kemudian sarana prasarana yang untuk mendukung ke arah sana dan kita penuhi supaya penegakan itu juga tidak tebang pilih. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Yaumut. Yaumut. Yang pertama terkait untuk tadi kerjasama atau mitra yang paling sulit dari TNGGP itu lebih ke antar pemerintah lintas kementerian atau perdanya atau masyarakat sekitar yang paling sulit untuk koordinasinya. Terus yang kedua pertanyaan saya terkait pengelolaan satwa liar ya. Tadi masih cukup sedikit terutama untuk pemanfaatannya untuk dikomersilkan dan lain sebagainya, maupun untuk kerjasama terkait kepada penelitian untuk pusat pengelolaan satwa liar di TNGGP seperti apa? Baik, terima kasih. Ini ya, tembakannya kayak otomatis langsung buat bro gitu, 3 gitu. Menarik Mas. Yang pertama dari sisi kerjasama itu kira-kira apa yang paling berat ya? Dengan siapa kerjasama yang paling berat ya? Jadi kebetulan memang kerjasama ada di bawah tata usaha Bapak ya, sekalian ya. Dan saya merasakan paling susah bekerjasama dengan Pemda, pemerintah daerah. Yang kedua, mohon maaf nih Prof, perguruan tinggi. Sorry ya, ini kalau saya enggak kalau saya Bu Yeni sih Pak ya, ini yang sering. Kalau saya enggak ini ya, kalau dari itu kan menjadi kewajiban kami ya, Taman Nasional. Kemudian kami diaudit Mas, terkait dengan kerjasama. Yang banyak yang macet, pertama dengan Pemda. Karena Pemda menganggap bahwa kerjasama itu sampai dengan tanda tangan dokumen kerjasamanya selesai. Padahal kerjasama yang ada di Taman Nasional yang kita kembangkan ada kewajiban-kewajiban dan minimalnya itu 3 tahun. Ya, yang kita kembangkan dengan IPB ini, kembangkan teman-teman itu 3 tahun untuk mulai jalan. Jadi evaluasi minggu depan ya, Mas. Evaluasi 1 tahun Bapak. Itu Mas, kendalanya gitu. Kemudian kita bekerja sama by name, by address. Artinya kalau Taman Nasional ada pihak Pemda yang akan bekerja sama di bidang penguatan jalan ya, berarti dengan PUPR. Ya. Sementara PUPR kalau ditanya kamu rencana 5 tahunnya apa? Nggak bisa. Saya harus bekerja sama dengan Bapeda. Bapeda di bawah Sekda. Kadang saya pernah menyampaikan ke Pak Direktur kerjasama Pak Munawir ya, kenapa kita nggak pegang paling atas, kerjasamanya dengan Sekda saja, kan dia mengkoordinir OPD. Kemudian ruang lingkupnya diperluas. Jadi begitu nanti Sukabumi kerjasama terkait dengan pemanfaatan air irigasi, Prof. Tapi ternyata dia kalau kita minta, ayo dong nanam di sekitar mata air, nanam bukan tugas saya Pak, nanam tugasnya LH. Kan itu harusnya bisa masuk tuh Mas ke PKS itu. Tapi karena kita PKS-nya sekarang by name by address, dengan dinas mana kita bekerja sama itu saja, akhirnya kalau yang ada kayak gitu nggak bisa diintervensi dari yang lain. Dan saya berpikir kalau kita bekerja sama dengan Pemda, kayak kita mau musret bank daerah. Jadi level saya itu kayak level kepala Bapeda. Pusing tuh Mas. Karena OPD-nya kan dikoordinir kan. Tapi kalau kita bisa memegang itu ke Pak Sekda ya misalkan ini, langsung oke, yang sekarang baru muncul idenya kerjasama dengan Taman Nasional adalah masalah air. Tapi kalau kemudian ada yang mau intervensi masalah tanam, ini nanam di kanan kirinya irigasi, bisa masuk tuh ruang lingkupnya
dirubah. Jadi dokumen PKS, perjanjian kerjasama, bukan barang yang mati, bukan statis, tapi dinamis. Iya. Oh, saya ingin kerjasama dong wisata di situ gunung, karena situ gunung sekarang rame ya dengan apa namanya suspension bridge-nya. Boleh nggak? Boleh. Tapi karena kita kerjasamanya by name by address itu energinya keluarnya luar biasa, Mas. Ya, waktu, dana, gitu ya. Belum lagi minta persetujuannya sampai Bu Menteri, gitu. Jadi yang saya alami bahwa kita sudah sesuai dengan tata waktu yang kita terapkan SOP, gitu ya. Tapi begitu naik ke pusat, wah itu waktunya jadi nggak tentu. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau nggak dicocok dan dikawal, itu nggak turun-turun tuh, kayak buah mangga nggak dicengket tuh nggak jatuh. Kalau sudah jatuh, mereka kesulitan karena anggarannya harus kemana-mana. Kalau yang di akademisi, saya rasakan kalau cerita, kalau Pak Bu ini saya tanya nggak ada duit Pak Prof itu, karena by project. Padahal di dalam kerjasama munculkan nominal. Iya. Tapi akhirnya kami memberanikan diri, kemudian kita menggunakan PM, Mas. Jadi dikosongkan dulu, rememori. Begitu ada kegiatan mahasiswa praktek begini, ini diingatkan Mas Yandi ya. Ini sebenarnya masuk keberhasilan dari pekerjaan RKT-nya yang tahun pertama. Terima kasih, ini ada kegiatan ke sini gitu. Kemudian ada S1 nanti Pak Nyoto mau ke Bodogol ya. Kapan Mas? Minggu depan. Tanggal 1 sampai 2. Itu jadi kegiatan yang ada dalam RKT. Jadi kita nggak mikirin lagi harus Bapak Ibu dosen nyari duit harus untuk ngisi RKT, enggak. Tapi yang sudah dilaksanakan masukkan dalam RKT biar RKT-nya nggak kosong. Kita diaudit. Tahun ini tematik PKS saya harus menghadapi pemeriksaan dari inspektorat sampai ke BPK. Itu Mas. Kemudian yang kedua tadi apa? Sampai lupa tuh. Pengelolaan satwa liar. Kalau pusat studi, ini saya sedih nih kalau yang ini nih. Kita punya kerjasama dengan Yayasan Owa Jawa, JBC ya Mas. Ternyata pihak donor nggak memperpanjang kerjasama. Nah, itu bangunannya saya yakin nanti beberapa tahun lagi mangkrak, Prof. Tadi kalau kita ngobrol ya Bu ya, di sana ada labnya enggak? Jangan-jangan nggak punya lab gitu. Ini buktinya. Kita sudah ada kerjasama, tapi memang yang menggerakkan di sana ya teman-teman JGC Bu, Yayasan Owa Jawa itu. Sekarang masih tersisa 2 kelompok. Bulan Juni ini satu akan melakukan translokasi ke Puntang, Perhutani. Nanti tahap berikutnya semuanya akan ditranslok karena yang memberikan dana itu sudah nggak mau di sini Bu. Gitu. Kami sudah memberikan surat untuk melakukan perpanjangan kerjasama. Satu-satunya yang bisa kita lakukan mungkin kita mencari Owa Jawa yang sudah nggak bisa dilepas liarkan, tapi jadi sarana edukasi di tanah. Kantornya sayang nggak bisa dimanfaatkan itu. Labnya apanya ada. Bodogol Bu. Jadi kalau ada yang mau Prof Yanto informasi terkait primata mungkin bisa. Itu kalau terkait pemanfaatan sesuai dengan aturan biasanya ya harus ada budidaya dulu ya. Ada akte kelahirannya harus jelas dulu sampai ke cucu baru bisa dimanfaatkan. Nah, yang kita lakukan sebenarnya cacing sonari itu ternyata bisa dikembangkan oleh teman-teman di mana Cung? Bogor ya? Di Bogor. Jadi cacing sonari itu kan hidupnya di Kadaka Bu. Kalau sudah jatuh katanya kualitasnya sudah jelek. Itu. Nah, tapi rame-rame dulu kasus di sini terkait dengan cacing sonari. Ternyata bisa dibudidayakan, Mas. Nah, proses selanjutnya setelah dilaksanakan dibudidayakan, kadang kita ada hambatan tuh. Jualnya, izinnya, KKH Direktorat. Jadi kita harus melakukan terobosan, mau nggak mau, suka nggak suka. Boleh menjadi yang pertama dengan banyak tantangan nanti direplikasi di TN-TN yang lain. Gitu. Yang terakhir,
Udah. Saya sebenarnya mau nyambung Prof Yanto. Ini terkait dengan tadi apa Prof? Bagaimana kalau TN kemudian diberikan kewenangan mengelola kawasannya sendiri ya, mandiri itu. Saya sepakat. Bahkan energi yang kita keluarkan untuk pengelolaan pendakian itu luar biasa, Prof. Saya sampai berpikir ini lagi proses. Sela Bintana akan jadikan pilot project yang dipegang oleh pihak ketiga. Jadi kitanya ini hanya menjadi pengawas saja, supervisor itu ya. Dan kita bisa melakukan pekerjaan lain yang tidak hanya ngurusi tiket itu. Jadi teman-teman saya Polhut, Teh itu kalau yang kebagian jadi kepala resort di pintu pendakian bukan seneng Pak, yang ngurusin sobek tiket itu kan kasihan. Padahal S1, S2 potensi bisa melakukan pekerjaan yang lain, pemberdayaan kewajiban kita, pengemanan kewajiban kita, pendidikan konservasi kewajiban kita. Cuma memang Pangrango terkenal dengan wisata pendakiannya itu. Jadi kita konsen di sana. Tapi nggak boleh menghilangkan yang lain. Seperti tadi Pak Bambang bilang kan, konservasi apa iya hanya bicara tentang TSL saja itu ya? Enggak, ada masyarakat tadi Mbak Teh Rita itu memberikan masukan gitu ya. Saya pikir seperti itu. Dan itu perlu dicoba, Prof. Jadi yang jaga pendakian sudah profesional. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah keluar negeri ya, saya hanya dapat cerita Kinabalu, kemudian Fuji, pengelolaannya keren-keren. Itu petugasnya sedikit sebenarnya. Nah, itu tantangan ke depan. Saya pikir seperti itu. Oke, satu lagi ya. Itu beda Indonesia dengan ayah, atau lagi ibu. Ibu dari mana ibu? Oke, boleh. Terakhir ibu. Pertanyaan satu aja ya, jangan lebih. Iya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Sofi Akbar dari Pasca Sarjana S2 KVT. Pertanyaan saya, TNGGP ini kan adalah salah satu taman nasional yang memiliki spot wisata yang termasuk populer lah di wilayah Jawa Barat dan bagi warga Jakarta, Pak. Pertanyaan saya, adakah atau apakah wisatawan yang ada di TNGGP ini dapat berkontribusi dalam upaya konservasi yang ada di TN ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Kontribusi yang pertama kalau terkait dengan itu ya, wisatawan ya, pendaki dan lain sebagainya, iya dia harus memberi contoh terkait dengan konservasi. Sekarang pendaki-pendaki itu mohon maaf, begitu dilakukan klaster kebanyakan itu, kalau yang di sini ya, kebanyakan teman-teman anak-anak ABG gitu ya, yang ternyata pemahaman terkait dengan pencinta alam ya senang-senang, naik selfie, sampah dan lain sebagainya, itu yang nggak diperhatikan. Kalau menurut saya harus dimulai dari situ Mas, gitu ya, kesadaran, gitu ya. Kemudian bagaimana berbagi? Ada komunitas-komunitas yang bekerja dengan kita melakukan bersih jalur pendakian, bisa Mas. Itu kalau yang penting konsepnya jelas, tidak hanya ingin mendaki Pangrango gratisan, gitu ya. Ya, karena sudah banyak yang kita kemudian curigai, oh mumpung pengen gratis, ngadain kegiatan. Sampah yang dibawa turun nggak seberapa sebenarnya, cuma pengen masuk aja. Jadi harus kita selektif ya, ditanya benar-benar. Makanya kita adakan audiensi tuh dengan teman-teman. Tram ada, kemudian kemarin Pak Muhajir Effendi, Menteri PMK, itu menggait itu Mas, pecinta alam. Dari SMA ada, dari universitas ada, jumlahnya kira-kira 200. Dan alhamdulillah pada saat dia melakukan bersih gunung, Pangrango kebakaran. Coba, kita bersyukurnya ada CCTV di shelter emergency dan kelihatan ada orang yang lari. Tapi begitu Pak Kepala Balai ditanya itu siapa, pecah tuh perbesarannya, nggak bisa. Dan yang memadamkan api di atas adalah rekan-rekan yang sedang berkegiatan bersih gunung. Karena pada waktu itu Pangrango masih ditutup. Itu Mas. Bisa, sangat bisa. Itu jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Memberikan sharing
sharing informasi, misalkan teman-teman dari KVT mau ngadain diskusi sama IO ya, event organizer di sini terkait dengan pengelolaan wisata, bisa. Itu hospitality bisa, karena tadi itu ya, kembali ke Prof Yanto, saya senang sekali, nggak ada semuanya yang bisa kita selesaikan sendirian, Mas. Kita memfasilitasi, kemudian yang punya ilmunya kita undang datang ke sini. Ya, ada kelompok tani sampai mendapatkan izin PIRT, kemudian punya izin halal. Itu bukan di TNGGP yang punya kewenangannya. Mbak Icung sebagai penyuluh mendampingi itu. Yuk Pak ke Dinas Perdagangan, yuk Pak ke Dinas Kesehatan. PIRT jangan dikira keluarnya dari perdagangan loh ya, kesehatan. Iya, iya, itu fasilitasi. Ya, kira-kira seperti itu. Tinggal. Udah terkenal Ibu, udah terkenal. Udah kenal ya, terima kasih. Ya, saya hanya mau menjorotin saja sedikit komentar mengenai invasive alien species. Tampaknya kalau di sini tekanannya lebih kepada tumbuhan. Padahal kita juga harus hati-hati mengenai satwa. Jadi saya ingat sekali berapa tahun yang lalu, saya sebelum pandemi lah, 2019 mungkin. Saya ke Cibodas, karena saya masih ke Cibodas hampir setiap tahun. Mahasiswa saya selalu ada penelitian. Kemudian kebetulan bawa donor pula dari Chester Zoo. Lagi jalan di itu, saya lihat kok ada kucing ya. Kucing domestik, bukan kucing hutan ya. Saya tahu. Udah gendut, dengan tenang, berjemur begitu. Saya bilang seumur-umur saya naik sampai Cibodas nggak pernah, di Ciberem nggak pernah lihat kucing domestik. Satu ketemu kan. Jalan lagi dekat itu kan tuh ada warung tuh sekarang dekat itu. Ada kucing lagi satu, enggak. Kucing lagi dua saya ketemu. Gendut-gendut lagi tuh. Ke situ ya dia lagi santai berjemur, ada suara anak ayam lagi lewat segala macam. Saya bilang ini kucing ada yang lepas ini pasti. Karena kucing kan teritorinya jelas. Dan pasti ini ya hidupnya nyaman lah. Karena banyak makanan kan. Jadi saya agak heboh tuh, saya waktu itu Mas Bobi kan udah di sini. Terus saya taruh di Facebook saya bilang, "Ini tolongin ada kucing. Tolong segera diangkat." Akhirnya memang mereka waktu itu dari tim naik dengan dokter hewan dari mana? Dapat 3 malah. Saya ketemu dengan 2, ternyata ada 3. Itu 1 kucing. Kemudian Telaga Biru. Saya ingat zaman Pak Sumarto ya. Dulu ke Pak Taman. Saya ke sana. Terus kita ke sana terus saya lihat, Pak, itu ada yang berjemur kura-kura Brazil itu, Pak. 1. Kalau ada 1 lagi itu jantan betina, nanti beranak pinak, saya bilang. Tolong diangkat. Saya memang nggak tahu tuh. 2 tahun kemudian saya masih lihat Pak Marto udah turun lagi ya. Ini kok nggak ada yang ngangkat begitu. Kemudian yang lebih parah lagi di Telaga Biru kan ada ikan yang gede-gede tuh, ikan koi atau apa. Dulu tuh nggak ada. Dulu itu Telaga Biru tuh paling banyak berudu kalkunota. Banyak sekali sama itu berudu-berudu di situ. Sejak ada ikan-ikan itu berudunya nggak ada karena dimakanin. Ya jadi saya waktu itu kan ngobrol, kata Pak Marto ini biasanya kadang-kadang ada orang-orang yang keturunan Cina ya biasanya karena ngelepas buat itu. Tapi hal-hal seperti ini harus dicek begitu ya. Jadi karena ya satwa di sana kan satwa naif sebenarnya yang nggak punya dia predator yang seperti kucing. Kalau kucing hutan iya, tapi kayak kucing domestik atau yang lain tuh mereka bisa dengan bahagianya tinggal di situ. Jadi sebelum nanti kejadian gitu ya, kalau bisa juga mungkin para petugas atau begitu melihat ada spesies yang tidak harusnya di situ langsung diangkat begitu. Dan mungkin di dalam program jangan hanya bicara tumbuhan saja. Saya tahu memang tumbuhan di sini udah beberapa yang banyak, tapi satwa juga potensi itu untuk invasif dan merusak kondisi satwa yang di sana. Itu saja. Good. Baik, saran saya kira. Saran Jabodetabek. Yang di belakang itu bagian program dan perencanaan, Ibu. Dicatat Mas ya. Jadi maksudnya membuat kita membuka wawasan lah ya. Kan ternyata memang tidak hanya tumbuhan saja yang harus kita perhatikan, satwa dan lain-lain. Sampah itu merubah perilaku dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian kita juga. Terima kasih Bu masukannya. Oke. Terima kasih saya pikir ya.
atas semua dunia. Masih ada pembicara ketiga soalnya, ya kan? Jadi tadi udah wakil dari luar nih, ada Yagasu, lalu wakil dari TN sudah ada Pak Anggit, maka wakil dari KVT. Ya kan, saya sengaja memang ini kan Sekprodi Ibu Ina ya, karena pasti yang udah mau ngantuk kan kalau Ibu Ina pasti bangun lagi. Oke, jadi Ibu Ina silakan pindah ke sini aja. Silahkan, ada waktu mungkin 10-15 menit ya kan, supaya kita setengah satu selesai ya acara ya. Bu Icung, namanya Ibu IS, Icung Siska. Ratu Cantik dibilang Icung ya. Baik, Ibu Ina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini semua. Awalnya saya tidak berencana untuk diskusi, tapi nggak apa-apa, kita menyampaikan saja. Tadi saya ada hal-hal yang mungkin terkait dengan bidang ilmu saya ya di social science. Tadi kalau kita dengar cerita Pak Bambang tadi juga menarik tuh. Jadi saya sempat bis-bis juga ya ke Pak Anggit gitu. Saya sebenarnya pengen nanya tadi, pertanyaannya tadi ada terkait dengan yang Siska tanya juga. Arti gini, tadi Pak Bambang juga cerita tentang restorasi, kemudian cerita tentang pemberdayaan. Nah tadi saya bisa-bisa ke Pak Anggit. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana tanggapan masyarakat ketika diberi tentang konservasi gitu. Apakah selama ini mungkin kita salah memberikan penyuluhan? Apakah penyuluhan, kalau dulu kita kan selalu cerita konservasi flora fauna sampai mahasiswa saat ini masih berpikirnya seperti itu gitu. Ya, jadi apakah mungkin kita sudah harus berbicara yang lebih luas gitu, sehingga pendekatan-pendekatan ilmu sosial pun sekarang tadi kalau kita dengar juga sudah semakin banyak diterapkan gitu. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang untuk konservasi itu larinya justru dari masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat, saya tuh masih sering nguji ya mahasiswa konservasi itu kalau masuk kelas. Apa itu konservasi? Pasti tiga pilar tuh keluar, dan ada satu aspek yang selalu terlupakan, yaitu manusia. Gak pernah keluar. Jadi kalau dengar kata konservasi apa yang terpikir? Flora, fauna, larangan. Wah ini. Sampai akhir tuh manusia tidak pernah keluar. Jadi ada kita sendiri lupa bahwa yang bisa menentukan keberhasilan konservasi itu ya manusia. Yang menyebabkan degradasi ataupun manusia ya dia juga kan, karena di alam gitu ya, yang menyebabkan di situ juga obatnya kan. Kayak kita makan durian nih, bau durian, yang ngilangin obatnya dari situ juga gitu. Jadi prinsip alam seperti itu. Nah di konservasi juga seperti itu. Jadi banyaklah perkembangan ya tentunya, tapi masih sebagai ukuran ini adalah keanekaragaman hayati. Nah mudah-mudahan nanti semakin kesana kita sudah mulai melihat bahwa konservasi juga menggunakan ukuran kesejahteraan ya, pencapaian kesejahteraan. Karena kalau dulu saya ingat banget waktu saya masih kuliah, saya masuk kuliah tuh 87 ya, 87 masuk IPB, 88 mulai masuk Fahutan tuh. Nah itu dulu Pak Prof Haryadi itu sama Pak Haryanto waktu itu ya pernah membuat sebaran desa-desa di sekitar kawasan, dan itu ternyata paling miskin. Nah itu kan harusnya aneh, tidak sesuai dengan visi misi Taman Nasional Kesejahteraan gitu. Jadi kemudian saya juga pernah, kalau cerita TNGGP, saya pernah punya 3 bimbingan mahasiswa angkatan 50, sengaja saya sebar. Yang satu penelitian terkait waktu itu satu dengan Prof Yanto ya, pembimbingnya, itu terkait dengan lingkungan, nilai dari ekonomi sama sosial. Itu menarik karena yang ekonomi itu dia penelitian di pada tempat-tempat yang dulunya itu ada perambahan, tapi dengan pendekatan dari TN mereka sudah berhasil keluar. Tapi setelah diskusi-diskusi ternyata tingkat kepercayaan terhadap TN menurun. Pendapatan mereka dari sisi ekonomi sama katanya, hanya lebih capek di luar karena serabutan. Yang satu lagi penelitian sosial, saya lupa nama desanya. Saya pernah ngobrol dengan Mbak Popi dan kawan-kawan, udah agak lama ya penelitiannya, tapi kita sekarang sudah tidak lagi. Desanya agak jauh sehingga
kata mereka dari Taman Nasional juga tidak sebanyak yang satu desa ini. Mereka beraktivitas di dalam kawasan juga. Dan yang menarik adalah ketika ditanya apakah ada konflik, mereka merasa tidak ada konflik dengan Taman Nasional. Tapi Taman Nasional itu konflik karena tidak sesuai dengan kegiatan. Jadi kata-kata konflik itu berbeda sudut pandang. Masyarakat bilang kita nggak ada konflik. Jadi tingkat kepercayaan mereka cukup baik terhadap TN. Jadi menarik ya. Jadi kita melihat bahwa masyarakat itu pendekatan ke masyarakat itu tidak terlalu mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Sehingga kalau kita bicara konservasi dari aspek masyarakat, Bu Miki terkenal dengan citizen science-nya nih. Saya kalau cerita saya sampaikan karena saya pertama kali dengar istilah itu juga dari Bu Mirza ini ya. Jadi pelibatan tadi dia nanya ya, pelibatan masyarakat itu bisa dari situ. Jadi tadi ketika Pak Bambang mengatakan bahwa jangan berkecil hati, bekerja di konservasi, justru bekerja di konservasi harus berbesar hati memang. Karena pekerjaan tidak mudah. Saya pernah punya bimbingan yang penelitian K3 Angkatan 48 dari penelitian K3 karena bapaknya bekerja di K3. Dan saya waktu itu dengan Prof. Yofi, dia melihat Polhut. Dari sisi K3 ini Polhut tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian. Padahal dia harus berhadapan dengan illegal logger, dia harus berhadapan dengan mungkin harimau, dengan belum kalau ngejar orang kapal kayak gitu. Jadi dia harus berbesar hati. Jadi tidak mudah bekerja di konservasi karena harus bekerjanya benar-benar ikhlas gitu ya. Saya kalau bilang ke mahasiswa kalau saya ngajar, kalau ke masyarakat dekati dengan ekonomi, hasilnya ekologi ya. Tapi kalau di teman-teman yang bekerja di konservasi dekati ekologi, hasilnya ekonomi ya kan, karena itu harus gitu. Jadi semuanya ada. Nah tadi kita sudah lihat bahwa sebenarnya pendekatan-pendekatan seperti itu dengan adanya bisnis-bisnis konservasi yang tadi Pak Bambang juga sudah sampaikan, itu sebuah pendekatan-pendekatan bagaimana kita memberikan pemahaman tentang konservasi tapi dari yang bisa diterima. Nah tadi yang satu lagi yang bimbingan saya dan Pak Yantang lingkungan. Ini yang tadi Pak Anggit sampaikan persis Pak. Jadi masyarakat ternyata ketika tinggal di sekitar TNGGP itu paling dari sisi lingkungan itu sebenarnya jasa yang paling dirasakan, tetapi yang tidak mereka rasakan dalam arti mereka tidak menyadari. Karena apa? Tidak menghasilkan uang. Walaupun ketika ditanya air semua untuk justru itu kehidupan mereka di situ. Jadi mereka sendiri yang TN nggak ngasih apa-apa gitu, padahal luar biasa. Jadi dari hasil penelitian bertiga itu yang paling banyak memberikan nilai itu sebenarnya lingkungan tadi gitu ya, karena dia penelitian di area lain yang agak jauh dengan yang di sini. Kalau agak jauh dia mengeluarkan buat AC dan sebagainya, di sini tidak gitu. Iya, jadi harus tahu kayak tadi memang pendekatan konservasi, bahasa-bahasa. Saya sering menyampaikan juga cerita nih, kalau dulu saya bimbing Bina Himakova. Biasanya kalau anak-anak datang dari kegiatan-kegiatan Himakova, Bu, harimau Jawa masih ada Bu. Kata siapa? Kata masih hanya loreng atau tutul. Pas balik tutul Bu. Nah kayak gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan bahasa gitu, karena harimau mungkin buat orang mau harimau, mau macan, kayak monyet lah. Monyet suka dibilang kera ya kan, atau orang utan dibilangi monyet gitu. Jadi menarik deh konservasi. Kalau kita bicara konservasi untuk jauh ke depan ya memang udah konservasi. Bukti sekarang nggak ada yang nggak bicara konservasi. Tapi jangan lupa bahwa bahasa kata-kata konservasi itu banyak padanan katanya. Ya kita mendaur ulang itu juga udah konservasi. Jadi sekarang itu udah eranya konservasi. Teman-teman nih biasanya dari KVT yang banyak pertanyaan yang dari MEJ biasanya nih, dari pada saat ketika dua prodi masih pisah kemudian menyatu, kok nggak ada wisatanya, nanti kami dipertanyakan. Jangan lupa ya, sekarang orang-orang wisata itu sedang keluar mencari tambahan sertifikat di bidang lingkungan. Jadi kalian dari MEJ ini beruntung dapat mata kuliah yang dikaitkan dengan ke hati, dengan gitu, karena sekarang dicari itu ya. Jadi
Kalau dulu kata orang pilar itu hanya kita lindungi dulu, kemudian kita lestarikan, kemudian kita manfaatkan, stop. Kalau buat saya itu tarik lagi garis dari pemanfaatan ke perlindungan. Jadi dia ada satu siklus. Jadi kita bisa mulai dengan pendekatan pemanfaatan kayak yang tadi kita udah dengar dari TNGGP, dari Pak Bambang, semuanya itu bidang-bidang yang pemanfaatan. Tapi dengan cara begitu orang jadi berpikir dengan begini saya mau nggak mau harus melestarikan. Ya nggak apa-apa, buat kita dampaknya buat ekologi, dampaknya buat lingkungannya berhasil juga gitu. Jadi mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi kalau kita bicara konservasi biodiversitas tropikal lah, itu namanya udah booming sekali ya. Jadi banyak sekali pendekatan. Jadi penelitian-penelitian pun kita sudah banyak, tidak hanya di hutan tapi banyak lah. Jadi konservasi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti saya mau penelitian apa, mau bekerja di mana, ilmu konservasi itu di semuanya bisa gitu ya. Mungkin itu Prof Yanto bisa saya sampaikan, nggak sampai 10 menit semoga tadi. Oke, bagus sekali pengantar yang luar biasa dari aspek manusia. Jadi betul ya, saya berusaha mencoba usaha air mentah loh, nggak ada apa-apanya. Saya punya mata air, naikin ke tangki, jual ke isi ulang depot atau ke pabrik air. Hitung sekarang. Kalau saya kirim ke Jakarta itu 16.000 per tangki. 16.000. Kalau saya punya order 10 tangki per hari, berapa? 6 juta. Kalau saya punya order 40 tangki sehari, 2,4 juta ya. Sekarang saya punya 4 lokasi, 4 stasiun pengisian. Tinggal hitung aja ya. Jadi kalau Pak Yanto gonta-ganti mobil tiap hari, jangan dibilang korupsi ya, jangan ya. Oke, bukan sombong, cuma cerita aja. Baik, kalau ada yang bertanya ke Bu Ida silahkan. Waktunya mungkin udah ini juga udah aja. Habis. Satu aja. Yuk, satu. Silakan. Cung, ada 2 tuh. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama yang mau Nisa tanyakan itu saat Nisa S1 tuh dosen tuh pernah memberikan 2 kalimat dan sampai sekarang saya masih mencari artinya. Yang pertama itu lestarikan hutan dulu maka masyarakat sejahtera, atau sejahterakan masyarakat dulu baru hutannya lestari. Nah itu bagaimana sih sebenarnya Bu? Nah yang kedua itu tentang ekowisata di kawasan konservasi. Nah ini kan sering dianggap merusak kawasan konservasi, padahal kan kalau dibandingkan ekonominya, kawasan konservasi ini juga memiliki nilai ekonomi di bagian ekowisata. Nah bagaimana sih Bu sebenarnya memberikan pemahaman tersebut ke teman-teman dan ke masyarakat luas yang sebenarnya? Terima kasih Bu. Baik, makasih Nisa. Kalau saya penganut yang kedua tadi, sejahterakan dulu masyarakatnya. Karena menurut saya selama masyarakat itu belum bisa merasakan manfaat dari hutan yang ada, hutan itu akan rusak. Tapi kalau dia udah merasakan ini manfaat, mau gak mau dia akan menjaga. Misalnya nih kayak masyarakat sekitar TNGGP, dia tahu bahwa air itu menjadi kunci untuk sayur-sayuran yang dia bisa jual. Kalau dia nggak ikut menjaga, maka akan airnya nggak ini, dia akan menjaga. Jadi saya karena saya mungkin di sosial juga ya, saya lebih melihat pendekatan-pendekatan ke sosial budaya untuk ke ekologinya gitu. Jadi saya penganut yang kedua ya, walaupun mungkin ada di tempat lain yang berlaku yang pertama juga gitu. Lalu yang kedua, wisata. Saya selalu menekankan bahwa wisata itu adalah alat dalam manajemen kawasan konservasi ataupun dalam pengelolaan apapun. Karena wisata itu luar biasa di alatnya. Ini tadi saya baru ngobrol sama Pak Anggit. Saya kebetulan diminta lagi untuk menjadi pembicara di ICRTH 2024 nih di Sarawak. Temanya adalah Tourism and Peace. Nah, lalu saya tanya, bisa nggak saya bicara tentang bagaimana wisata itu bisa menyelesaikan konflik? Dan tadi saya ngobrol Pak Anggit, ada nggak data? Saya berpikir saya bisa ngangkat pengelolaan taman nasional nih dengan pemberdayaan dan sebagainya. Nanti
tadi Pak Anggit sudah oke Bu, nanti kita bantu data-data, nanti ingin juga jadikan itu paper ya teman-teman, namanya bisa masuk, tapi itu bisa gitu. Jadi wisata kayak di Taman Nasional di Gunung Ciremai ya, Gunung Ciremai itu kalau dari hasil penelitian bimbingan Pak Sambas dan saya, dia meneliti sebelum jadi TN, ketika masih perhutani, ketika sedang dalam masa transisi, dan setelah. Ya, itu dulu mereka yang masih diem-diem, yang merambah, tapi ketika dia diberi kesempatan untuk menjadi guide atau dia membuka sendiri, itu udah yang lain sudah bisa terjaga karena uang dia dari situ. Sama dulu teman saya pernah dengar juga cerita dari Taman Nasional di Papua. Jadi ada satu orang yang sangat disegani, ditakuti lah orang Papuanya, hobinya dia jalan-jalan masuk ke dalam Taman Nasional. Tidak ada yang berani melawan, tapi untungnya OTN melihat itu sebagai sebuah peluang. Jadi dia bilang, ini besok ini ada tamu-tamu dari Jepang mau datang. Ingat ya, Jepang bawaannya yen gitu kan. Kamu bisa nggak jadi guide? Kan dia sering masuk, dia otomatis tahu tuh. Jadi ketika dia masuk, didapat uang lama-lama, enak juga, saya nggak dikejar-kejar petugas, saya dapat uang. Nah, satu orang itu bisa membuat perubahan banyak. Jadi kalau di sosial itu, kita nggak usah bingung nih lihat gimana merubah semua orang ini, pilih aja 1-2. Ketika orang lihat dia berubah, mereka akan ikut berubah. Itu namanya agent of change. Dan itu berlaku. Jadi wisata bisa sekali untuk membantu meningkatkan membantu pengelolaan kawasan maupun juga mendatangkan keuntungan seperti itu. Jadi jangan lihatnya sisi positifnya, jangan kita tuh orang selalu melihat sisi negatif ya. Kalau saya lebih senang berpikir positif karena sisi positifnya besar sekali. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Sudah habis kata Ibu. Ada beberapa kalimat yang perlu kita ingat-ingat dari berbagai diskusi kita ini. Yang pertama adalah bahwa konservasi itu adalah kolaborasi. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh egois. Ya, itu pertama. Yang kedua, kesejahteraan harus dicapai yang pertama, baru konservasi berhasil. Itu prinsip utama. Makanya saya senang sekali TN ini bicara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi nggak boleh mimpi, sejahterakan masyarakatnya, beres hutannya, beres gratis. Mesti boleh, kan? Lalu poin yang ketiga adalah bahwa konservasi itu lingkupnya luas dan bukan hanya cost center, tapi juga adalah profit center. Tinggal bagaimana kita memiliki satu jalan yang tercepat adalah kita mampu memvaluasi ekonomi dari setiap item daripada sumber daya itu. Problemnya bidang valuasi ekonomi bidang kita masih lemah. Jarang masuk dan mengikuti valuasi ekonomi. Nah, itu tugas kita di KVT nih. Problem ketiga, koordinasi, kerjasama. Tuh sampai hari ini omong kosong. Kasih tahu. Saya dulu di Bappenas 10 tahun. Kalau Pak dibilang bahwa susah dengan Pemda, sama orang Pemda pernah bilang paling susah sama orang kehutanan. Artinya apa? Kita semua orang yang sulit kerjasama. Oke? Maksudnya apa? Karena kita kurang sadar bahwa itu penting dan harus berbagi. Ini enggak masing-masing egois. Gitu. Dulu mengapa Pak Presiden mengatakan tidak ada lagi visi misi per kementerian? Ini supaya nggak ada egoisme. Nah, kita lah mungkin kalian arah mudah-mudahan penerus kami nanti harus ada berbagi dengan sektor lain, ya kan? Itu penting, poin-poin yang penting. Jadi kalian berbesar hati bahwa konservasi luas bidangnya, sangat prospektif secara ekonomi, ya kan? Jadi kalau orang bilang masuk nih ada orang miskin, tidak, ya seger-seger Ibu Miki sama Bu Ina, kan? Itu ukuran kesejahteraan secara ekonomi sebenarnya. Saya nggak bilang apa seger, saya nggak bilang apa poin ya. Jadi jangan banyak orang kaya dari konservasi, optimis, ya harus tahu ilmunya, gitu loh. Jangan sembrono
cacing apa ada sonara apa itu lari main jangan tekniknya itu ya. Barangkali itu poin yang penting dari kita diskusi dari pagi ini, dan coba tolong Pak Ketua Panitia untuk bikin tim kecil. Ini penting loh, sebarkan nanti ya, karena orang kayak Pak Anggit pun cuma Pak Anggit yang mengerti itu, supaya lebih banyak lagi yang memahami logistiknya, koordinatifnya, kolaborasinya kan ya. Kita serahkan hasil kita, ini poin-poinnya ya, dan foto-fotonya semua kasihin supaya tahu siapa yang berdosa, siapa yang beruntung, jelas ya. Baik, rekan-rekan semua, sahabat semuanya, terima kasih atas segala partisipasinya, luar biasa. Kita akan makan nggak ada makan nggak ya? Ada Pak. Ada. Pak, sebelum ditutup ada. Plakat dulu. Apa? Penyerahan plakat Oke, dari silakan. Kaprodi ke perwakilan Yagasu dan TNGGP. Siap. Oke, siapa Kaprodinya sini? Yuk. Terima kasih untuk seluruh panelis, narasumber, fasilitator pada hari ini. Ya, silakan Ibu Grace. Ya, langsung aja Ibu Grace. Berdua. Dari Kaprodi menyerahkan plakat sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan. Iya, yang pertama untuk bacanya siapa itu? Oh. Untuk Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Baik, dari Kaprodi ke perwakilan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terima kasih. Selanjutnya dari saya juga yang ngasih. Oh, dari kita. Oh, miskomunikasi. Enggak, dari Prodi ke Yagasu. Silakan. Dari perwakilan Yagasu. Ibu Grace, ingat kata kuncinya Ibu Grace ya. Maka kita akan terbang ke Medan. Baik, terima kasih. Ibu Grace, jangan nervous Ibu Grace. Oh, belum makan Pak, ya. Selanjutnya dari TNGGP untuk Prodi KVT. Buat konturis kali ya, biar ada ini. Oke, tepuk tangan boleh, tepuk tangan boleh. Udah, Yowan. Ini ketua pelaksana kok moto-moto nih. Oh iya, boleh. Sama souvenir, Pak. Souvenir rahasia. Souvenir dari TNGP. Nggak ada buat MC ya? Nggak ada. Oh ya, oke. Baik. Ya, siap. Oh, voucher Situ Gunung, Pak. Saya nggak usah, Pak. Bosan saya. Voucher dibayarin apa? Masuk suspension bridge. Enggak, belum ACC. Iya aja. Silakan. Dari souvenir dari kenang-kenangan dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk Prodi KVT. ACC nggak Pak di Situ Gunung? 100 orang ya Pak? Oke. Yeay. Ini acara hari ini disiarkan langsung di Net TV ya. Jadi nggak bisa ini. Ingat 9.000 kali 100. Baik, terima kasih kepada seluruh pengisi acara, panitia, peserta yang hadir pada acara hari ini. Apa, Dek? Oh iya. Baik, ada acara selanjutnya, tapi kita tutup acara hari ini. Apa ya? Oh, foto dulu. Oh ya, baik, di luar. Oh ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bingung mau ngomong apa. Ya, foto di mana namanya? Di pintu gerbang, yang pintu ada tulisan. Untuk konsumsi sudah ada di luar, nanti kita makannya di luar karena di dalam akan dipakai untuk acara selanjutnya yaitu mubes. Mubes. Bubur udah tadi Pak? Bubur udah. Oh iya. Gimana makannya di sini aja sambil nonton? Jangan Kak, foto dulu aja. Udah pada lapar pasti. Kuisnya nanti aja sambil makan. Iya foto dulu. Foto biar ada presentasi.